Identitas buku, judul buku Sepatu Dahlan, penulis buku Krisna Pabicara, penerbit buku Naura Box, kota terbit Jakarta Selatan, tahun terbit Mei 2012, jenis cover, hardcover, tebal buku 392 halaman, ukuran buku 14 x 12 cm, ISBN 9786029498240. Sinopsis novel Sepatu Dahlan ini menceritakan tentang masa kecil Dahlan Iskan sebagai salah satu tokoh besar di Indonesia. Dahlan kecil hidup sebagai anak-anak lainnya, tetapi dalam kondisi yang serba kekurangan materi. Namun tentu saja hal tersebut tidak membuatnya putus asa untuk meraih cita-cita. Pada novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Alur yang digunakan menggunakan maju mundur yang menceritakan tokoh Dahlan dari masa kecil hingga dewasa. Lalu pada bab selanjutnya mulai menceritakan masa kecilnya Dahlan di sebuah kampung cukup terpencil bernama Kebun Dalam, Magetan. Di sana, keluarga Dahlan merupakan warga asli yang miskin, sementara tanah berhektar-hektar tersebut milik warga pendatang. Salah satunya bernama Mandal Komar. Pada tahun 1962, usia Dahlan sudah remaja dan mulai bersekolah di kampungnya. Anak-anak remaja meskipun miskin tentu wajib sekolah. Saat itu Dahlan ingin sekali melanjutkan sekolah ke SMP Magetan karena teman-temannya mendaftar ke sana. Namun sang bapak tidak menyetujui dengan idenya. Malah bapak menginginkan Dahlan melanjutkan ke sanawiyah atau pesantren Pageran. Karena biayanya murah, akhirnya Dahlan mengalah. Zaman dulu harga sepatu yang bagus memang masih sangat mahal. Sejak berada di pesantren, kehidupan Dahlan mulai berubah menjadi lebih penyabar, kata menyerah dan serius untuk belajar di sana. Kelebihan buku Sepatu Dahlan adalah terdapat pada gaya bahasanya yang sederhana, tidak berbelit, sehingga mudah dimengerti beberapa kutipan percakapan. Juga sedikit dengan kata-kata dari bahasa Jawa, namun tidak menyulitkan pembaca dan tetap mudah dimengerti dan dilengkapi dengan gambar ilustrasi, sehingga pada saat membaca tidak menjadi cepat bosan dan jenuh. Keterangan buku ini terdapat pada penggunaan alur penulis menggunakan alur maju di setiap babnya. Namun alur antar bab tidak menentu maju mundur, ada yang tidak berkesinambungan seperti pada bab ke-5 sampai bab ke-7 yang berturut-turut berjudul Berhenti Merawat Tuba, Riwayat Sumur Tua dan Senyum Ibu bab ke-5, dan ke-7 menceritakan tentang keadaan keluarganya. Namun pada bab ke-6 menceritakan tentang sejarah yang tidak ada hubungannya sama sekali. Hal ini bisa saja dapat membingungkan pembaca. Menurut kami novel ini patut dibaca karena mampu membuka jiwa dan hati seseorang yang membaca bahwa kehidupan ini sangat rumit dan keras, apalagi kehidupan yang dialami oleh orang yang miskin. Jika kita mempunyai mimpi, maka untuk mengejar mimpi itu kita harus berusaha dengan keras untuk mewujudkannya. Walaupun jika dipikir-pikir mimpi itu tidak akan terwujud, tetapi asalkan berusaha pasti mimpi itu akan terwujud. Oh,